pertemuan kali ini, Ibu akan mengajak kalian bernyanyi tentang siap belajar. Masih ingat lagu siap belajar? Masih ya? Oke, kita mulai ya. Kelas 5 siap. Kelas 5 siap. Kelas 5 siap. Siswa kelas 5B apa kabar? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar dengan seksama. Siswa kelas 5B semuanya hebat. Ibu guru bagaimana kabarnya? Baik. Siapkah ajari kami semua? Siap. Kami siap belajar dengan seksama. Kami fokus, kami bisa dan kami paham. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Berarti kalian sudah semangat ya? Sudah semangat untuk memulai pembelajaran pada hari ini. Terima kasih. Nah, selain semangat, tentunya Ibu mau tahu perasaan yang sedang kalian rasakan hari ini. Nah, coba ada yang bahagia? Ada. Ada yang lagi sedih? Ada. Ada yang lagi kesel, marah, bingung? Ada. Ada semua ya. Nah, itulah perasaan yang kalian alami hari ini. Dan Ibu punya beberapa stiker emoji tentang perasaan kalian yang kalian sebutkan. Ya, lihat di sini. Ibu mau tahu perasaan tadi yang kalian bilang lagi bahagia, yang lagi sedih, yang lagi semangat, yang lagi berbunga-bunga, ini ada semua. Ini perasaan ini sudah sering kalian jumpai pasti kalau kalian membuka gadget kalian, ya. Nah, sekarang Ibu mempersilahkan kepada kalian untuk memilih stiker emoji ini dan menempelkan di roda emosi yang sudah ada di sini. Oke? Mulai ya. Silakan maju dari meja sini. Ayo maju. Silakan pilih stiker yang ada di sini. Tempelkan. Ada double tap di belakangnya. Yang lagi bahagia nanti Ibu tuliskan. Yang lagi bahagia mana di sini? Bahagia. Ayo. Bahagia siapa? Oke, silakan ditempelkan. Bahagia. Yang lagi sedih? Di sini sedih. Sedih, silakan tempel sedih. Yang lagi tertawa di sini tertawa, bahagia, sedih boleh. Sampingnya. Sini. Nah, tertawa. Ada lagi yang sini. Yang sini. Silakan maju. Ada yang tadi lagi marah, lagi bingung. Oke, silakan ayo maju. Kamu apa perasaanmu? Bahagia, boleh silakan. Yang mana yang bahagia dipilih. Boleh ya di sebelahnya. Ayo yang lain apa? Nih bingung sayang kamu, ya Allah bingung. Bingungnya di sini nih bingung. Bingung nih, bingung. Mana udah dilepas? Udah oke? Nah, yang lagi bingung mana? Di sini. Kamu lagi marah. Oke, yang lagi marah di sini. Marah, silakan tempel. Ayo, yang kelompok sana mana? Oke. Ayo maju, silakan, ayo. Ayo, itu ada yang lagi marah nih. Kamu apa? Bingung ya ampun, bingung kenapa? Bingung karena pennya hilang. Teman kalian bingung, pennya hilang. Ayo silakan ditempel. Ayo, boleh ditempel di mana saja, boleh bingung. Nah, ayo pennya hilang. Kamu lagi jatuh cinta ya. Ada yang lagi
Ibu memberikan kalian kesempatan untuk menempel stiker ini karena ini adalah salah satu supaya Ibu mengetahui perasaan kalian hari ini untuk siap belajar. Ya, ada yang bingung, penanya hilang, ada yang lagi bahagia, uang sakunya banyak hari ini. Itulah perasaan kalian ya. Nah, dari beberapa perasaan itu tetap kalian harus semangat untuk hari ini, oke? Siap ya Nak? Semangat ya. Nah, anak-anak semua setelah menempelkan roda emosi, masih ingat gak dengan keyakinan kelas? Masih. Ayo sebutkan beberapa keyakinan kelas yang kalian ingat. Berpakaian rapi, benar. Menghargai, datang tepat waktu,
cerdas, tahukah kalian sekitar 71% permukaan bumi tertutup oleh air. Dari jumlah tersebut, 97% merupakan air asin yang berada di laut. Sedangkan sisanya 3% merupakan air tawar. Sebanyak 2% dari air tawar merupakan es yang berada di kutub. Sisanya yang dapat kita gunakan berada di danau, sungai, dan air tanah. Manusia menggunakan air untuk berbagai kebutuhan, misalnya mandi, minum, mencuci, menyiram tanaman, dan berbagai kebutuhan lainnya. Namun, meskipun digunakan secara terus-menerus, air yang ada di bumi tidak akan habis. Hal ini terjadi karena adanya siklus air. Lalu, tahukah kalian apa itu siklus air? Siklus air adalah sirkulasi atau perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali lagi ke bumi. Lihat gambarnya. Secara garis besar, siklus air melalui 3 tahapan, yaitu penguapan, pembentukan awan, dan terjadinya hujan. Air di laut, sungai, dan danau menguap karena terkena panas matahari. Proses penguapan tersebut disebut evaporasi. Tumbuhan juga mengeluarkan uap air ke udara akibat panas matahari. Proses penguapan yang berasal dari tumbuhan disebut transpirasi. Uap air dari permukaan bumi akan naik ke udara dan membentuk awan. Kumpulan uap air tersebut akan mengalami pengumpulan membentuk titik-titik air. Proses tersebut disebut kondensasi. Lalu angin akan membawa awan ke daratan atau dataran tinggi. Selanjutnya titik-titik air di awan akan turun menjadi hujan. Proses ini disebut presipitasi. Lalu air akan mengalir ke dataran rendah dan menciptakan suatu siklus yang berlangsung secara terus-menerus. Demikian tadi penjelasan tentang siklus air. Semoga video ini akan memudahkanmu dalam memahami materi siklus air. Sudah ya? Sudah dilihat videonya? Sudah. Tentang apa tadi ya? Siklus air. Air ya. Dari video pembelajaran yang sudah kalian lihat tadi, kita lihat bersama-sama. Ibu akan membagikan tugas untuk kalian sesuai dengan kelompok masing-masing. Yang kelompok menggambar mana? Nih, yang kelompok menggambar ya. Amati gambar yang ibu bagikan, sayang. Tolong diamati. Ya, ini kelompok praktikum. Ya, ini kelompok praktikum. Oke? Kalian bisa mengamati ini dulu. Tolong diamati dulu. Ini kelompok apa? Mendeskripsikan ya? Ya, silakan. Amati gambar yang ibu bagikan tentang siklus air. Ya. Nah, oke. Silakan amati sesuai dengan tugas masing-masing. Ini kelompok praktikum, ya. Boleh sekarang
silakan digambar. Ini yang praktikum. Oke nak, lihat dulu ini, diamati dulu. Terjadinya siklus air ya. Nih. Lihat, ini ibarat gambar air di laut. Sama ya dengan bukunya air di laut ya. Nah, air di laut ini mengalami penguapan. Mengalami penguapan karena dibantu oleh sinar matahari, disebut dengan proses evaporasi. Evaporasi adalah proses penguapan air ya. Nih, karena adanya sinar matahari. Setelah mengalami proses evaporasi, ini terbawa oleh angin, uap tadi ya, terbawa oleh angin, membentuklah awan yang disebut dengan proses Kondensasi. Dari proses kondensasi ini terbawa lagi oleh angin juga yang dari sini ya, di ruangan ini membentuk gumpalan awan yang lebih pekat, disebut proses Presipitasasi. proses apa? Presipitasasi. Iya, bagus. Setelah ini maka terjadilah hujan. Hujan itu airnya meresap kemana? Ke tanah. Disebut proses apa? Infiltrasi. Coba kalian amati lagi. Sudah baca dan samakan dengan buku teks kalian ya. Kemudian yang ibu tugaskan membawa alat dan bahan sudah yang akan kita praktekkan. Oke, silakan keluarkan alat praktiknya. Yang di sini kelompok gambar, oke? Ya, sudah mulai proses menggambar. Yang di sini mendeskripsikan melalui hasil gambarnya, dideskripsikan bagaimana siklus air. Ya, ceritakan dengan bahasa kalian sendiri proses terjadinya, tahapan-tahapannya. Oke, silakan. Yang praktikum, oke, kita akan melaksanakan praktik. Nah ya, oke, mari kasih. Oke ya. Oke, silakan Nak, dilanjutkan. Nah, coba kita akan melaksanakan percobaan. Nah, ini diibaratkan adalah air yang ada di lautan. Ya, air yang ada di lautan, kenapa kita pakai air panas? Karena adanya sinar matahari yang membuat air itu panas dan terjadilah penguapan. Kita taruh di atas gelas. Oke, kalian amati dengan seksama. Nanti air yang sudah mengalami penguapan akan membentuk gumpalan awan. Oke. Amati dulu ya. Ini adalah lembar kalian hasil pengamatan atau percobaan. Nanti hasilnya kalian tulis di sini. Hasil dari percobaan ya.
darat akan menguap, kemudian naik menuju ke langit dan berkumpul di udara. Kemudian mencair. Awan yang terkumpul di langit tersebut kemudian mencair sehingga akan menimbulkan titik hujan yang turun ke permukaan bumi atau siklus air. Siklus hidrologi adalah sirkulasi air yang tidak pernah berhenti dari atmosfer ke bumi dan kembali ke atmosfer melalui proses kondensasi, presipitasi, evaporasi, transpirasi air di laut, sungai, dan danau, menguap akibat panas dari sinar matahari. Menguap juga mengeluarkan uap air ke udara yang disebut evaporasi. Oke, sekarang tepuk tangan buat mereka. Ayo. Kemudian dari kelompok silakan duduk. Kemudian dari kelompok kinestetik silakan maju ke depan. Boleh beberapa, boleh semuanya mempresentasikan salah satu bola ya. Silakan. Ya, silakan dibaca hasil kerja kelompok kalian. Untuk percobaan kita memerlukan alat dan bahan. Alat dan bahan yang pertama kita memerlukan air panas, gelas bening, mangkok plastik dan es batu. Oke. Pertama-tama tuangkan air panas di dalam gelas bening. Ya. Lalu siapkan mangkok plastik yang diisi es batu. Oke. Setelah itu taruh mangkok plastik yang diisi es batu di atas gelas yang diisi air panas. Ya. Lalu amaskan. Air panas akan menguap dan menempel di bawah mangkok plastik. Oke. Karena di atas mangkok plastik berisikan es batu, jadi uap air panas akan jatuh ke bawah dan seperti ini. Oke, benar sudah terbukti tadi? Oke, tepuk tangan buat mereka. Ya, semangat semangat. Silakan, terima kasih. Kemudian kelompok yang menggambar atau visual. Mana? Kelompok visual silakan. Sampaikan presentasinya. Visual, semangat. Oke, tunjukkan hasil kerja kelompoknya. Ya, ini baris. Oke, siapa yang mau presentasinya? Karina, oke. Silakan Karina. Tunjukkan ke mereka, coba temannya. Ya. Siklus air adalah ya. Kemudian ya, ini adalah proses dari siklus air. Sudah paham semua belum? Nah, air laut menguap disebut dengan proses evaporasi. Kemudian proses evaporasi ini dibantu oleh sinar matahari, terbawa angin membentuk gumpalan awan yang disebut kondensasi. Kemudian dari kondensasi terbawa lagi menjadi awan yang menggumpal-gumpal di pekan disebut
bisa menyimpulkan? Ayo. Oke, kelompok gambar atau kelompok deskripsi. Boleh dibaca, boleh apa? Kesimpulannya apa? Kesimpulannya? Ada dari kelompok sini yang bisa menyimpulkan dari hari ini? Siklus air seperti yang sudah dibacakan tadi. Oke, apa? Air di laut, sungai, dan danau menguap akibat panas dari sinar matahari. Ya. Tumbuhan juga mengeluarkan uap air ke udara yang disebut evaporasi. Terus? Ketika suhu udara turun, uap air akan berubah menjadi air jadi membentuk awan yang disebut pengampungan. Atau? Prestasi ya. Oke. Uap air dari permukaan bumi naik dan terkumpul di udara. Lama-kelamaan udara tidak dapat lagi mengambil yang disebut presipitasi. Ya. Titik-titik air di bawah selanjutnya akan turun menjadi hujan. Air hujan akan turun di daratan maupun di laut. Air hujan yang jatuh di tanah akan besar menjadi limbunan. Air hujan yang jatuh ke perairan, misalnya sungai atau danau, akan menangkap jumlah air di tempat tersebut. Air sungai akan mengalir ke laut. Oke, beri tepuk tangan. Ya, pintar sekali. Terima kasih yang hebat, yang pintar. Itulah ya kesimpulan pada materi hari ini, yaitu tentang siklus air. Siklus air laut, air danau, air yang segala macam airnya akan menguap bila terkena sinar matahari. Itu dinamakan proses evaporasi. Proses evaporasi ini dibantu oleh angin, terbawa oleh angin, menggumpal menjadi awan yang disebut dengan proses kondensasi. Kemudian akan membentuk lagi awan yang sangat tebal lagi, disebut presipitasi ya. Nah, dari proses presipitasi ini akan menimbulkan bulir-bulir atau bintik-bintik hujan yang turun ke dalam tanah atau ke bumi ya. Itu air yang turun mengalir akan meresap ke dalam tanah. Oke, sekarang itu kesimpulan materi hari ini. Silahkan kumpulkan tugas kalian tadi. Tugas kalian tadi kumpulkan, ibu akan nilai. Nah, susun di sini sayang. Oke, susun di sini. Kabila susun di sini. Oke, terima kasih. Mana? Dari kelompok sini, kelompok yang audio. Kelompok visual. Oke, di sini saya nanti menilai. Ya. Oke, sudah dikumpul semuanya? Oh belum. Awas dulu. Oke. Sudah semua ya? Nah, ibu akan membagikan lembar kerja untuk kalian. Ya, lembar kerja untuk kalian. Ya. Sebelum ibu bagikan, kalian lihat dulu video di layar monitor ibu. Lihat ya videonya sebelum ibu bagikan ini. Ini adalah lagu tentang siklus air. Pak, biar kalian tidak tegang. Ayo. Tapi tadi sudah ini ya, paham ya materinya ya? Sudah, oke. Ya, tentang siklus airnya sudah. Tadi lagunya ya. Lagu tadi mana ya? Nih, lagu siklus air. Ya, kita nyanyi bersama ya. Tahukah kawan-kawan, air yang dilalui itu sama
selesai? Sudah. Kalau sudah selesai, silakan dikumpul ke depan. Tugasnya dikumpul ke depan. Oke? Kumpul nak tugasnya nak. Kalau sudah selesai, oke. Sudah selesai tugasnya. Oke ya. Oke. Sudah. Oke anak-anak ibu semuanya, materi kita hari ini sudah cukup. Kalian sudah jelas semua? Sekali lagi ibu bertanya kepada kalian, sudah jelas semua tentang materi siklus air? Sudah. Ditanyakan? Tidak. Ya, sudah jelas semua ya? Ya. Kalau sudah jelas semua, terima kasih. Ingat materi pelajaran kita hari ini siklus air. Ada yang harus kalian terapkan di rumah, yaitu cara menghemat air tadi seperti yang disampaikan oleh temanmu. Menghemat itu seperti apa? Itu juga tidak hanya berlaku di rumah, di sekolah pun kalian harus menghemat air. Kemudian kalian sudah tahu juga manfaat air itu. Ibu rasa sudah cukup ya materi kita hari ini. Sebelum ibu akhiri, terlebih dahulu kita berdoa bersama-sama. Silakan. Sudah siap kawan-kawan?